Selamat datang Bapak dan Ibu Kepala Departemen sekalian. Nah, dalam sesi singkat ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pengetahuan keuangan yang Anda butuhkan untuk memimpin secara efektif. Yuk kita pastikan setiap keputusan yang kita ambil itu bisa mendukung kesehatan finansial rumah sakit kita bersama. Oke, kita mulai dari kutipan ini ya. Ini nih, inti dari semua tantangan kita. Sebagai badan layanan umum daerah, di satu sisi kita harus efisien, harus mandiri. Tapi di sisi lain, kita punya misi sosial yang nggak mungkin kita tinggalkan. Nah, peran Anda sebagai pemimpin adalah menyeimbangkan dua hal ini, yang jujur saja kadang terasa saling bertolak belakang. Ini dia agenda kita. Simpel aja, kita mulai dari peran Anda, lalu kita bedah soal pembagian pendapatan, lanjut ke pengelolaan aset dan persediaan, gimana caranya kita menutup kesenjangan pendapatan, dan kita tutup dengan rencana aksi yang bisa langsung Anda kerjakan. Oke, kita mulai ya. Mari kita mulai dari kenapanya dulu. Kenapa sih pemahaman soal keuangan ini penting banget buat Anda sebagai kepala departemen? Ini bukan cuma soal angka di laporan loh. Ini adalah tantangan kepemimpinan di mana Anda semua memegang peran yang sangat sentral. Nah ini dia, masalah utamanya yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Ada gap atau kesenjangan antara tarif resmi layanan kita yang ada di peraturan Bupati atau Perbub dengan angka yang sebenarnya dibayarkan oleh BPJS. Dan departemen Anda semua berada di garis depan untuk membantu mengelola dampak dari selisih tarif ini. Jadi, gimana cara kita mengelola tantangan ini? Jawabannya ada di sebuah sistem yang menurut saya cerdas banget dan wajib dipahami oleh setiap pimpinan di sini, yaitu pembagian pendapatan 40-60. Cara kerjanya begini, setiap pendapatan yang kita terima itu langsung dibagi. 60% dialokasikan untuk operasional atau kita sebut sarana, dan 40% sisanya itu untuk jasa pelayanan, yang intinya adalah kompensasi untuk para tenaga medis dan profesional kita. Coba bayangkan kayak gini deh biar gampang. Porsi sarana yang 60% itu adalah tubuh dari rumah sakit kita, gedung, alat medis, obat-obatan. Sementara porsi jasa yang 40% itu adalah otak dan hatinya, keahlian dan dedikasi dari tim kita. Keduanya ini vital banget dan saling bergantung satu sama lain. Oke, kita lanjut ya, dan lihat bagaimana semua ini saling terhubung. Sekarang, kita akan fokus ke porsi sarana yang 60% tadi. Dan gimana ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab Anda atas aset jangka panjang di departemen masing-masing. Nah, jadi poin pentingnya begini. Ketika departemen Anda membeli sebuah peralatan medis yang nilainya signifikan pakai dana sarana, barang itu nggak langsung kita anggap sebagai biaya yang habis pakai. Oh tidak. Sebaliknya, alat itu dicatat sebagai aset tetap dan resmi jadi bagian dari kekayaan bersih rumah sakit kita. Prosesnya sebenarnya sederhana kok. Semuanya dimulai dari permintaan di departemen Anda. Lalu ada pembelian pakai dana sarana 60%. Kalau nilainya di atas batas tertentu, alat itu akan dikapitalisasi, alias masuk neraca sebagai aset tetap. Terakhir, nilainya akan disusutkan secara bertahap. Lihat kan, semuanya berawal dari Anda, makanya akurasi dari awal itu kunci. Sekarang, kita bahas area kritis lainnya yang juga didanai dari alokasi 60% ini, yaitu persediaan. Ini adalah barang-barang seperti obat dan BMHP atau bahan medis habis pakai yang dipakai tim Anda setiap hari. Ini mungkin kedengarannya kayak pertanyaan akuntansi yang teknis ya, tapi jawabannya itu berdampak langsung ke anggaran operasional departemen Anda dan laporan keuangan rumah sakit secara keseluruhan. Jadi memahami perbedaannya itu penting banget. Nah, ini dia momen kuncinya. Waktu sebuah barang, katakanlah BMHP, masih tersimpan rapih di gudang farmasi, statusnya adalah aset persediaan di neraca kita. Tapi, begitu barang itu keluar dari gudang dan diterima oleh unit Anda untuk dipakai, saat itu juga statusnya berubah menjadi beban operasional dan biayanya langsung dibebankan ke departemen Anda. Inilah alasannya kenapa pengawasan Anda terhadap stok opname bulanan itu jadi tugas kepatuhan yang super kritis. Ini bukan sekedar ngitung-ngitung kotak loh. Ini adalah cara kita melindungi aset kita dari kebocoran dan pemborosan. Tanpa ini, kita bisa salah hitung kehabisan stok yang penting atau bahkan rugi secara finansial. Oke, sekarang kita hubungkan lagi semua tugas operasional tadi kembali ke gambaran besarnya, yaitu mengelola kesenjangan antara apa yang kita tagihkan dan apa yang sebenarnya kita terima pembayarannya. Bagan ini dengan jelas menunjukkan selisih tarif yang kita hadapi. Nah, perbedaan inilah yang harus kita kelola setiap bulan supaya arus kas kita, terutama untuk pembayaran jasa pelayanan, bisa tetap stabil dan lancar.
Nah, disinilah peran tim Anda menjadi sangat vital. Akurasi data layanan yang Anda input setiap hari itu adalah fondasi dari proses rekonsiliasi piutang. Kalau data dari departemen Anda nggak akurat, kita nggak bisa memastikan kita mengklaim setiap rupiah yang menjadi hak rumah sakit. Ujung-ujungnya, pembayaran jasa bisa terhambat. Kita sudah bahas kenapa dan apanya. Mari kita akhiri bahasan ini dengan bagaimana, yaitu tanggung jawab spesifik dan praktis yang ada di pundak Anda sebagai seorang pimpinan departemen. Jadi, intinya bisa kita rangkum dalam 3 tindakan utama. Pertama, awasi inventaris Anda lewat stok opnel. Kedua, laporkan aset baru dengan akurat. Dan ketiga, dukung proses rekonsiliasi dengan data yang valid. Kalau Anda bisa menguasai 3 hal ini saja, kontribusi Anda untuk kesehatan finansial rumah sakit kita sudah sangat besar. Inilah tingkat akurasi yang kita kejar dalam semua pencatatan kita. Kenapa? Karena manajemen yang sukses dan keputusan yang cerdas itu hanya bisa lahir dari data yang tertib dan akurat. Baik itu data aset maupun persediaan. Jadi, coba tanyakan pada diri Anda, tindakan apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk ikut melindungi kesehatan finansial rumah sakit kita? Ini bukan sekedar pelatihan, ini adalah sebuah panggilan untuk kepemimpinan. Setiap tindakan Anda punya dampak yang besar. Terima kasih atas komitmen Anda.